Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Resai Andriani. Kali ini aku bakalan membacakan salah satu cerita horor dari salah satu pengguna Twitter, yaitu di @langkahalian, dan kalian bisa cek Twitternya lalu follow akun tersebut. Cerita ini berjudul Perjalanan Turun bersama Mbak Cantik di Gunung Gede. Waktu itu bulan April, saya sama teman naik ke Gunung Gede Pangrango berdua. Awalnya berempat, tapi yang lain berhalangan. Jadi ya berdua. Sebut saja teman saya namanya Raffles. Waktu itu saya naik hari Jumat jam 3:30 sore. Sempat agak gimana-gimana gitu kan. Udah sore dan cuma berdua. Dan itu pendakian pertama saya. Thanks God you give me partner yang mantul banget. The best pokoknya. Saya nggak akan menceritakan detail saat naik. Karena pas naik ya nggak ada yang gimana-gimana banget. Walaupun ada, tapi itu akan dibahas nanti. Naik jam 3:30 sore, dan karena udah malam, waktu itu saya ngecamp di kandang batu. Itu sekitar jam 9-an, kita bangun tenda kondisi hujan. Next, besoknya saya muncak jam 9 pagi, dan alhamdulillah sampai juga. Walaupun lama banget masa, asli dah. Jam 6 sore, kita pun turun. Di perjalanan, kita ketemu rombongan dari Bekasi. Kita join sama mereka dan sekalian bantu salah satu anggotanya. Ada yang terkilir. Kebetulan, Raffles ada P3K. Alhamdulillah lengkap. Awalnya berdua, jadi bersepuluh. Otomatis formasi bakal beda. Saya dan Raffles misah. Dia paling belakang as a sweeper, dan saya ada di urutan ketiga dari depan. Dengan partner yang saya belum tahu karakternya, serius, namanya aja saya lupa. Kalau akangnya baca ini, hampura pisan ya Kang. Tapi alhamdulillahnya saya termasuk orang yang gampang berbaur. Dan rombongan Bekasi ini juga baik-baik. Kita terpisah jadi dua awalnya. Saya bertiga di depan dan sisanya di belakang. Kita terpisah sekitar 10 meter kayaknya, atau lebih. Akang-akang itu berhenti, tapi saya sama mereka itu agak kehalang sama tikungan. Di sini saya mulai merasa agak gimana gitu. Saya cuma bisa dengar suara mereka ngobrol. Saya yang waktu itu ngantuk karena berasa dikipasin, akhirnya melipir ke kanan buat nyender dan merem-merem ayam. Belum sampai 1 menit, muka saya kayak ditabok. Refleks, langsung kaget, tengok-tengok, kanan semak-semak, nengok kiri jalur. Terus yang nabok saya siapa? Daun. Padahal angin gak kenceng, malah gak ada. Cuma sejuk aja gitu. Kalau yang naik gede via Cibodas, pasti tahu jalurnya gimana. Saya langsung bangun dan ingat omongan emak. Jangan sampai ketiduran di sembarang tempat. Selain di tenda dan ada yang nungguin. Oke, saya merem gak ada yang nungguin. Habis itu saya panik, jelas. Tapi saya berusaha terlihat cool. Padahal dalam hati deg-degan. Ampun Gusti, nakil pisan. Saya panggilin akang-akang itu dan nyamperin mereka. Sesekali kesandung saking paniknya. Habis itu udah. Oh, enggak dong.
Yang lebih berkesan waktu udah sampai Rawadenok, kalau nggak salah, posisi berubah lagi. Saya jadi ada di belakang sama Raffles. Sedangkan Teteh, sebut saja Ani, sudah digendong bergantian oleh kawannya dan berjalan duluan di depan. Biar cepat sampai di bawah dan beri penanganan. Mungkin Ani ini yang salah satu anggota dari Bekasi yang kakinya terkilir itu ya. Oke, lanjut. Kita berdua agak ketinggalan dari rombongan Bekasi karena saya yang gak bisa menyamai langkah para pria kuat itu. Dan Raffles juga bilang, santai aja kalau gak bisa ngejar, jangan maksain, nanti malah jatuh. Oke, saya kalem. Tapi tiba-tiba ada suara perempuan ketawa. Saya nggak tahu apakah yang lain dengar atau enggak. Tapi mereka biasa aja. Melihat mereka yang kalem, saya juga be aja. Tapi begitu ketawa lagi, yang kedua, mereka langsung jalan makin cepat. Saya panik. Jelas, suaranya makin kecil dibanding ketawa yang pertama itu. Dalam otak saya, anjir, sedekat apa tuh mbak-mbak? Ketawanya kecil banget. Mana yang lain denger juga kayaknya. Kacamata saya patah. Harus jalan ngebut. Senter modar. Nyali langsung ngambiar. Pencahayaan sisa dari Raffles doang. Karena yang di depan jaraknya lumayan jauh. Mulut saya gak berhenti komat kamit, baca apa aja yang dihafal. Tapi rasanya gak kelar-kelar. Ketawanya juga ngagetin gitu. Nanti berhenti, nanti ketawa. Sesukanya dia, gak tahu apa yang didengar deg-degan. Sudah itu, Raffles sempat nanya, ngapain sih buru-buru? Halo, menurut Ngana, ngapa saya jalannya buru-buru? Sampai di jembatan yang paling saya deg-degan gak karuan, itu mbak-mbak ketawa lagi. Saya antara takut, tapi harus fokus lihat ke jalan yang bolong-bolong. Salah-salah, saya bakal kejeblos kalau gak fokus. Mana carrier berasa banget berat karena basah dan bawa tenda sendiri. Komplit banget. Sampai Panyangcangan, kita break bentar. Lanjut jalan terus dan mbak-mbak itu sesekali ketawa sambil ngikutin. Saya kira itu halusinasi saya aja karena gak pakai kacamata. Ternyata dia emang nganterin kita sampai di depan yang welcome to Tanggap. Luar biasa. Jam 12 malam teng-tong, saya dan yang lain sampai di bawah dan ngaso dulu di pos yang di depan Tanggap. Kayak yang saya bilang, saya nggak pakai kacamata dan berpikir apa yang saya lihat itu halusinasi. Jadi ada bapak-bapak masuk ke dalam pakai polo putih dan topinya putih. Saya ngeliatin bapak-bapak itu masuk ke dalam sampai nggak kelihatan. Terus lihat ke atas karena langit lagi bagus. Tiba-tiba ada yang muncul dari balik pohon. Saya kira bapak-bapak tadi kan. Tapi kok bukannya turun ke bawah, malah makin naik ke atas pohon. Saya ngedip-ngedip mata. Saya kucek-kucek, takutnya mata saya yang salah karena nggak pakai kacamata posisinya. Sampai akhirnya sosok itu utuh berdiri tangguh di atas puncak pohon-pohon besar itu dengan posisi menghadap ke kami. Saya liatin terus, dalam hati ngebatin, serius itu Mbak Kun-kun? Mata gue apaan dah? Tapi makin diliatin, makin mendekat rasanya tuh. Pas ngerasa makin nyamperin, saya langsung nyolek Raffles buat buru-buru cabut, speak balikin tenda. Tapi Raffles bilang nanti dulu mulu.
pasrah akhirnya, gak berani dengak dan lebih milih nunduk. Pas saya ngintip dikit, dia masih ada. Takut pasti, tapi penasaran juga. Sampai akhirnya temannya akang-akang orang Bekasi datang naik motor dan nawarin untuk diantar sampai tempat penyewaan tenda. Langsung gas tanpa nolak. Sempat noleh sekali lagi dan mbaknya udah gak ada. Alhamdulillah, kelar balikin tenda, kita berdua jalan ke salah satu warung langganannya Raffles. Sampai sana, kita istirahat bentar dan mesen naskor. Terus bersih-bersih. Baru Raffles cerita, katanya pas kita di air panas waktu mau ke kandang batu, ada perempuan di samping saya. Kan saya pegangan tali. Dia ada di situ. Terus beberapa kali ada yang nunjukin katanya. Sih, di sekitar kami cuma saya sama sekali gak notice dan mikir itu halu mata saya. Soalnya pas naik itu saya berusaha fokus banget karena gak pakai kacamata juga. Jadinya lebih hati-hati banget. Apapun yang saya lihat itu aneh. Saya sugestikan ke diri sendiri, itu bayangan aja, bukan apa-apa. Tapi ternyata itu adalah sesuatu. Kalau merinding-merinding pasti itu mah ngerasa mereka ada. Cuma balik ke kitanya masing-masing. Selama kita baik, ya mereka juga pasti baik. Selesai. Oke, ceritanya menarik banget ya. Sampai ada Mbak Kun di atas pohon lagi nangkring. Itu ngapain di situ? Ada satu hal yang bisa diambil dari cerita dari Langkah Alien ini. Jadi dimanapun tempatnya, kita harus tetap menjaga kesopanan kita, menjaga tingkah laku kita, dan usahakan sugestikan diri kita sendiri yang positif-positif. Karena sugesti itu sangat berarti sekali untuk kita sendiri. Mungkin itu aja cerita yang sekarang saya bacakan. Kalau kalian ada masukan cerita untuk saya bacakan lagi, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian supaya mereka pada tahu betapa asiknya cerita horor itu.